Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim BioBricks mempersembahkan inovasi kami, yakni BioBricks briket biomasa inovatif dari limbah kebu dan pertanian dengan menggunakan teknologi jamur. Proyek ini lahir dari keresahan akan limbah pertanian di sekitar wilayah, sekaligus kebutuhan energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan. Ini adalah bentuk dari limbah pertanian yang kurang termanfaatkan oleh para petani. Biasanya ini disebut jerami. Terkadang para petani setelah panen atau setelah proses penggilingan padi dibiarkan begitu saja. Dan terkadang pula para petani juga membakarnya hingga menyebabkan emisi yang sangat banyak atau asap yang sangat banyak sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Ini adalah bentuk dari proses setelah jerami tadi dibakar. Ini biasanya disebut abu. Ini adalah buah kebu yang terdapat dari pohon kebu. Pohon kebu banyak tumbuh di sekitar kita. Daunnya lebat dan buahnya seringkali hanya jatuh berserakan. Buah kebu ini punya cangkang keras yang biasanya dianggap limbah karena jarang dimanfaatkan. Padahal di balik kerasnya kulit buah kebu tersimpan potensi energi yang besar. Ini adalah limbah dari jamur tiram, yakni disebut backlog jamur. Ini bisa digunakan untuk sebagai perekat alami untuk pembuatan briket. Terkadang para pemilik usaha membiarkan saja limbah-limbah tersebut berserakan di tanah. Di pedesaan, banyak masyarakat masih memasak dengan tungku tradisional berbahan bakar dari kayu. Kayu memang mudah didapat, tapi menghasilkan asap yang berlebihan. Asap ini membuat dapur pengap, menimbulkan gangguan pernapasan, dan mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, dibutuhkan bahan bakar alternatif yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM, LPG menjadi bahan bakar utama untuk memasak. Memang praktis dan bersih, tetapi harganya sering naik, dan di pedesaan atau pulau kecil tidak selalu mudah didapat. Akibatnya biaya memasak meningkat dan aktivitas sehari-hari jadi terhambat. Berikut bentuk empathy map dari observasi video sebelumnya. Yang pertama, link and feel. Mereka khawatir biaya energi semakin tinggi, cemas jika gas habis dan tidak nyaman dengan dapur berasap. Yang kedua, C, yang mereka lihat dapur penuh asap, harga gas naik turun, dan tetangga juga kesulitan mencari LPG. Yang ketiga, Hear, yang mereka dengar keluhan ibu-ibu tentang mahalnya gas, pedagang kecil yang terhambat, bahkan saran kembali pakai kayu bakar. Yang keempat, Say Endo, yang mereka katakan dan lakukan mengeluh soal asap dan harga, mengantri mencari LPG atau kembali mengumpulkan kayu bakar. Dari hasil observasi lapangan, kami menemukan dua masalah besar, yakni limbah pertanian yang menumpuk dan biaya energi yang terus naik. Kayu bakar menghasilkan asap pekat, LPG semakin mahal, sementara limbah pertanian masih terbengkalai tanpa pemanfaatan. Nah, masyarakat membutuhkan solusi yang lebih bersih, murah dan mudah diakses. Berikut merupakan problem statement yang dihasilkan oleh empathy map. Hasil pengamatan tersebut, kami merumuskan masalah, yakni bagaimana menyediakan energi alternatif murah, ramah lingkungan, dan berbasis bahan lokal, sembari mengurangi limbah pertanian tersebut. Kami melakukan brainstorming dengan metode How Might We. Dari banyak ide, kami memilih briket biomasa karena bahan baku melimpah, teknologi sederhana, dan bisa
langsung digunakan oleh masyarakat. Inovasi kami berbeda karena menggunakan backlog jamur sebagai perekat alami, bukan bahan kimia. Formula terbaik adalah 40% biji kepu, 40% sekam padi, dan 20% backlog jamur. Sekarang mari kita lihat bagaimana BioBricks ini dibuat. Yang pertama, kami mulai dengan mengumpulkan bahan-bahan utama seperti buah kepu, sekam padi, dan backlog jamur. Semua ini sebenarnya limbah yang sering terbuang, tapi di tangan kami ini bisa diubah menjadi energi baru. Baik, setelah kami melakukan kegiatan mentoring kemarin, kami mendapat masukan dalam proses karbonisasi yang kami gunakan masih menggunakan metode tradisional. Kami mendapatkan masukan dari mentor untuk membuat alat yang memiliki sirkulasi keluar masuknya udara agar dalam proses karbonisasi maksimal. Kami juga dapat masukan oleh mentor bahwasannya untuk alat karbonisasi dapat diperjualbelikan ke konsumen, sehingga kita tidak mengandalkan produk utama saja, tetapi alat untuk proses karbonisasi juga bisa sebagai income. Melalui proses karbonisasi ditunggu atau diarangkan. Nah, di sini bahan itu dipanaskan, bahan-bahan dipanaskan hingga berubah menjadi arang yang siap diolah. Langkah berikutnya, arang yang tadi sudah dihaluskan dengan crushing atau disaring agar ukurannya lebih seragam. Hasilnya berupa bubuk arang yang halus. Kemudian bubuk ini dicampur dengan air panas dan perekat alami dari jamur tadi. Proses ini membuat adonan lebih padat dan mudah dibentuk. Setelah tercampur rata adonan tadi, kami cetak menggunakan alat khusus briquette. Selanjutnya tahap terakhir, yakni briquette yang sudah terbentuk dikeringkan di bawah sinar matahari sampai keras dan siap dipakai. Berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, BioBricks ini menunjukkan performa yang cukup memuaskan. Satu potong BioBricks ini mampu menyala lebih lama. Selama waktu tersebut, api yang dihasilkan cenderung stabil dan konsisten, serta mengeluarkan asap yang lebih sedikit dibandingkan bahan bakar yang lainnya. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri, terutama bagi pengguna yang menginginkan pengalaman memasak atau pembakaran yang lebih bersih dan nyaman. Berikut strategi Blue Ocean melalui 4 Action Framework. Yang pertama ada Eliminate. Kami menghapus penggunaan kayu bakar yang berasap dan kurang sehat. Yang kedua ada Reduce. Kami menekan tingginya biaya energi yang selama ini membebani masyarakat. Yang ketiga ada Rise. Kami meningkatkan efisiensi nyala api sekaligus menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada Create. Kami menciptakan BioBricks briquette inovatif berbasis limbah lokal dan teknologi jamur. Jika kita lihat kurva nilai perbandingan kayu bakar memang murah, tapi menimbulkan banyak asap. LPG sangat praktis, namun harganya cenderung mahal dan bergantung pada impor. Sementara itu, BioBricks hadir sebagai solusi tengah, lebih terjangkau, ramah lingkungan, serta mendukung pemberdayaan lokal. Inilah yang membuat BioBricks punya keunggulan kompetitif sekaligus keberlanjutan. Model inovasi ini cukuplah sangat sederhana. Pasarnya mencakup ibu rumah tangga, UMKM kuliner, dan kelompok tani yang membutuhkan bahan bakar alternatif. Untuk distribusinya, BioBricks bisa didapatkan lewat koperasi atau toko pertanian atau juga marketplace online. Ini jadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pendapatan utamanya yakni berasal dari penjualan briquette. Selain itu, ada peluang kerjasama melalui program CSR, bahkan terbuka kesempatan ekspor ke Asia Timur dan Eropa yang membutuhkan energi ramah lingkungan. Untuk roadmap atau visi dan pengembangan produk dimulai dari 3 bulan pertama, yakni skala kecil untuk melihat respon dari masyarakat. Setelah itu
1 tahun kami menargetkan agar produk bisa skala UMKM. Artinya apa? Produk lebih luas digunakan. Dalam 2 hingga 3 tahun, BioBricks akan menghadirkan variasi baru atau varian baru, yakni briquette dengan aromatik, serta mulai menggunakan mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan briquette. Ke depan, tujuan jangka panjang kami adalah ekspansi internasional sekaligus meraih sertifikasi produk hijau agar BioBricks bisa bersaing di pasar global. Kami belajar bahwa inovasi terbaik itu muncul dari ketika kita memahami kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di sekitar kita. Dengan pendekatan design thinking, kami mencoba melihat masalah dari sudut pandang pengguna dan mencari solusi. Melalui Blue Ocean strategi, kami berani menawarkan hal baru, bukan sekedar bersaing di pasar lama. Dari sinilah lahir BioBricks, briquette ramah lingkungan dari limbah pertanian dan jamur, yang bukan hanya lebih murah dan bersih, tetapi juga memberi harapan untuk hidup lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan.